Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali lagi bersama saya Steven di ibadah GBAP Online Service. Bagaimana kabarnya semua? Saya yakin kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah dan akan dibawakan tema yang berjudul Memulai Awal yang Baru. Karena itu, marilah kita segera siapkan hati kita, siapkan posisi terbaik dan siapkan perhatian untuk kita segera memulai ibadah minggu ini. Haleluya jemaat Tuhan, shalom bagi kita semuanya, puji Tuhan. Biarlah hari ini, hari yang penuh dengan kenikmatan dalam Tuhan Yesus, kita pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita berikan salam kepada setiap keluarga-keluarga kita. Katakan Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup kita. Kita puji, kita tinggikan Dia. Haleluya. Membawa hatiku
kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selain kami memberikan hidup kami kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang telah memulihkan dan menyelamatkan kami. Saat kami jatuh, Engkau mengangkat kami, dan kami mau tetap setia kepada Engkau, Allah yang setia bagi kami. Oh Yesus, haleluya.
Engkaulah pribadi yang mengerti setiap kehidupan kami. Saat kami jatuh Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan setiap kami. Kau mengenal setiap pribadi kami. Kami bersyukur padamu Yesus yang begitu setia bagi kami. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk setia kepada Engkau. Kami mau siapkan hati kami dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau ditaburi firman-Mu Tuhan. Bila ku pejamkan mataku dan ku buka hatiku, tanpa jelas ku lihat wajah-Mu. Kau yang mengenal hidupku jauh ke dalam lubuk hatiku. Yesus, Engkaulah Tuhan yang perhatikan saat ku jatuh dalam hidupku. Kau memulihkanku dan ku kan setia padamu dalam setiap langkahku sepanjang hidupku. Bila ku pejamkan mataku dan ku buka hatiku, tanpa jelas ku lihat wajah-Mu. Kau yang mengenal hidupku jauh ke dalam lubuk hatiku. Yesus, Engkaulah Tuhan yang perhatikan saat ku jatuh dalam hidupku. Kau memulihkanku dan ku kan setia padamu dalam setiap langkahku sepanjang hidupku. Hanya satu Tuhan yang ku percaya, sungguh tiada yang lain seumur hidupku. Hanya Tuhan yang perhatikan saat ku jatuh dalam hidupku. Kau memulihkanku dan ku kan setia padamu dalam setiap langkahku. Oh Yesus, Engkaulah Tuhan yang perhatikan saat ku jatuh dalam hidupku. Kau memulihkanku dan ku kan setia padamu dalam setiap langkahku sepanjang hidupku. Dan ku kan setia padamu dalam setiap langkahku sepanjang hidupku. Shalom, puji Tuhan kita bertemu pula pada minggu kedua bulan Juni tanggal 13. Mengucap syukur kepada Tuhan walaupun kita masih ibadah online pada saat ini. Kami percaya di tempat dimanapun kita berada, Tuhan Roh Kudus hadir di situ. Kita akan mulai dengan doa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu.
Walaupun kami ibadah dari rumah masing-masing, tetapi hadirat-Mu ada di tempat kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kepada kami telinga untuk mendengar, hati untuk menanggap, dan agar supaya mendapat manfaat daripada pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini adalah minggu kedua tanggal 13 Juni 2021. Saya diberi tema awal yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah jatuh, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam menjalani hidup ini, kita alami jatuh dan bangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa jadi dalam masa pandemi ini, fenomena jatuh dan bangun itu banyak terjadi. Nah, jatuh dalam hal apa saja? Bisa saja ada yang jatuh di dalam hubungan kasih dalam keluarga atau antar keluarga. Demikian juga ada yang jatuh ekonominya. Yang lain, ya, ada yang jatuh ekonominya. Kemudian yang lain ada yang jatuh moralitasnya. Akar masalah dari fenomena kejatuhan yang nampak atau mencuat keluar ini mulai dari dalam manusia batin kita, dari iman kita yang gagal, dari gagal akan pengenalan kita akan Allah, dari gagal untuk membangun relasi baik itu dengan Allah dan dengan sesama, dari gagal mengatur diri, mengatur waktu, talenta, karunia, dan kesempatan. Penting sekali agar kita mampu mengelola kehidupan rohani, jiwani, jasmani, dan kekeluargaan serta finansial kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ada hal yang penting adalah supaya kita tidak gagal paham akan tujuan hidup kita, yaitu menjadi serupa Yesus, bermanfaat bagi kerajaan Allah dan juga bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat ayat acuan untuk tahun 2021 dari gereja kita, yaitu Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita telah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita bangun sesudah kita jatuh adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita tidak terus terjatuh. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan kehendaki hidup kita menang, maka Dia tidak akan membiarkan bila kita jatuh, apalagi sampai tergeletak. Kita perlu mohon agar Dia menetapkan langkah-langkah kita. Kita perlu hidup berkenan kepadanya, karena kasih-Nya Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Saat kita jatuh, Dia menopang tangan kita, ya, di sangga kita itu. Jadi kita bisa menang itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tetapi karena kasih-Nya semata-mata. Fakta nyata, jatuh dalam hubungan kasih, dalam keluarga, dan antar keluarga. Misalnya saja masalah warisan. Fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat di siaran televisi. Gara-gara tuntut-menuntut soal warisan, tidak ada damai di antara saudara dengan saudara, bahkan sampai kepada keturunan mereka, turun-temurun. Ada yang berlaku kasar, keras, kejam, bengis, sadis, baik cara verbal, fisik, bahkan dengan memakai senjata tajam untuk menyiksa, melukai, sampai membunuh. Ada yang tuntut-menuntut lewat ranah hukum, bahkan tega sekali. Anak, ya, itu mengajukan kepada hukum mengenai
ibunya yang sudah menjadi janda. Bukankah ini kejatuhan dalam karakter dan perbuatan, dalam moralitas? Ada yang jatuh dalam hal ekonomi, bisa jadi karena PHK oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ada yang sulit cari pekerjaan. Saya sering diminta untuk mendoakan orang supaya mereka mendapat pekerjaan. Dan tidak mudah Bapak Ibu untuk mendapat pekerjaan. Ada yang gajinya turun karena terdampak pandemi perusahaannya. Dari tadinya UMR turun menjadi 1 juta, oleh abang iparnya disuruh keluar dan cari pekerjaan ternyata sulit. Akhirnya yaitu dimodali untuk jualan kopi keliling. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal kebutuhan berjalan terus. Kita butuh sandang atau pakaian, pangan yaitu makan dan minum, dan papan yaitu tempat tinggal. Tetapi di zaman sekarang ini kita butuh juga dengan transportasi dan komunikasi. Maka karena kejatuhan ekonomi, runtuh pula akhlak manusia. Bahkan yang disebut atau menyebut diri Kristen pun jatuh sebab kehilangan nilai-nilai moral. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada yang menipu. Ada yang hutang tidak membayar. Ada yang korupsi. Ada yang mencuri, membegal, menjamret pakai celurit, merampok, sampai membunuh. Bukankah ini fenomena nyata setiap hari? Mengerikan sekali. Itu bisa terjadi di provinsi ini, provinsi itu, kota ini, kota itu. Ya, karena masalah ekonomi, akhlak pun terdampak. Jatuhnya bukan hanya karena kesulitan ekonomi, lalu khawatir, tetapi sering atau kadang-kadang karena hati yang serakah dan ingin hidup mewah. Bapak Ibu, semua hal ini memprihatinkan serta amat menyedihkan hati Tuhan. Yang lain lagi, ada yang jatuh dalam moralitasnya. Ini pun merupakan fakta nyata di dunia ini. Pelecehan seksual, kekerasan seksual, percabulan, pemerkosaan, perdagangan manusia. Ada yang dikombinasikan dengan perampokan, pencurian, pengambilan dengan paksa milik korban kekerasan. Bisa karena kebutuhan, ya, bisa karena keterikatan dengan hal yang lain. Misal terikat judi atau terikat narkoba dan lain-lainnya. Lalu karena butuh uang, dia kemudian mencuri dan kepergok. Ya, kalau yang mencuri laki-laki, yang dipergoki wanita, sekalian dicabuli atau diperkosa atau dilakukan kekerasan seksual, bahkan dibunuh sekalian. Akar masalah dari aneka macam kejatuhan sudah kita sebut pada awal khotbah ini. Bila ada yang kurang, Bapak Ibu silakan untuk tambahkan, ya, puji Tuhan. Karena tentu apa yang saya sampaikan ini memang pasti kurang sempurna. Nah, awal yang baru ini adalah tema khotbah hari ini. Bapak Ibu, dengan garis besar setelah jatuh apa yang harus kita lakukan, dan bahwa bangkit dan menang adalah kehendak Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita bangkit dan mulai awal yang baru? Iman kita harus bangkit. Dalam Yeremia 20 ayat 11 di situ dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Bapak Ibu, kita harus beriman akan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai kita sebagai seorang pahlawan. Ya, Tuhan sendiri seorang pahlawan. Karena kita disertai Tuhan, maka kita dibantu. Kita dijadikan pahlawan oleh Dia. Karena kita tidak sendiri, maka musuh yang mengejar kita tidak berdaya dan malu. Bapak Ibu, kita terbebas lepas
dari kejatuhan kita, bangkit dan menang, mulai dengan awal yang baru. Dan awal yang baru harus bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang lain, untuk bangkit dan mulai awal yang baru adalah perlunya kita mengenal Allah dengan benar dan bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, dalam Matius 4 ayat 4 di sana dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan menjamin hidup kita melalui firman yang Dia ucapkan. Bacalah dan dengarkan firman Tuhan dengan setia. Dan jangan hidup di dalam kekhawatiran. Dalam Matius 6 ayat 25, di situ dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mengadakan persiapan untuk hidup itu tidak salah, tetapi yang dilarang adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan kita ini kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Setelah kita percaya Yesus, kita ini jadi anaknya, dan sebagai Bapa Dia tentu akan memelihara. Tetapi kita harus ora et labora. Kita ini harus berdoa dan bekerja dan berusaha. Kita perlu mengenal Allah sebagai pemelihara kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pemeliharaan Allah kepada anak-anaknya yang di tengah-tengah kesulitan adalah satu kebenaran yang ditekankan dalam firman-Nya, dan itu satu kepastian. Segala ketakutan, kekhawatiran, dan keprihatinan harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita harus katakan, Tuhan, aku percaya pemeliharaanmu. Aku tidak mau khawatir, aku tidak mau takut, aku tidak mau cemas, ya, aku tidak mau prihatin tentang keadaan diriku. Ya, Tuhan tidak akan membuat orang benar itu goyah. Kita harus hidup dalam nilai-nilai moral dan agama serta etika dengan benar. Bapak Ibu, dalam Mazmur 55 ayat 23, di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu, ketika menghadapi pencobaan yang berat untuk ditanggung, Allah mengajak kita untuk menyerahkan beban dan kekhawatiran kita kepadanya. Serahkan sepenuhnya, jangan separuh-separuh. Maka Dialah yang akan menanggung beban itu bersama dengan kita. Kita memikul bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak sendiri. Dia juga akan memelihara kita dalam setiap situasi. Ya, situasi kita sehat, situasi kita sakit, ya, Dia akan pelihara kita. Ya, puji Tuhan. Roh Kudus telah berulang kali menyampaikan undangan ini sepanjang sejarah penebusan. Berarti dari perjanjian lama, mulai dari nubuat tentang Mesias sampai kepada perjanjian baru, sampai pada akhir perjanjian baru. Yesus menyampaikan undangan ini dalam Matius 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini undangan Yesus yang manis, penuh dengan kasih sayang kepada semua orang yang letih lesu dan yang beban berat oleh persoalan hidup atau beban dosa mereka sendiri. Nah, beban dosa ini yang selalu menyeret kita untuk turun, untuk tidak bisa bangkit, untuk tidak bisa naik. Dengan datang kepada Yesus sebagai hambanya serta menaati petunjuknya,
maka Dia akan membebaskan kita dari beban yang tidak dapat kita tanggung sendiri. Dan Dia akan memberikan kepada kita perhentian, kedamaian, dan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita dalam kehidupan ini. Ini penting sekali ya. Dalam perjalanan hidup kita dituntun terus oleh Roh Kudus dan oleh firman-Nya. Ini penting. Tidak berjalan pakai kompas kita sendiri, pakai akal pikiran kita sendiri, pakai pengertian kita sendiri, atau pakai kemauan kita sendiri. Nah, segala pencobaan dan persoalan hidup dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara ringkas perlu kita ingat, kenallah Allah dengan benar dan bangun hubungan dengan Dia. Bangun hubungan yang akrab sampai kita ini bisa mendengar suaranya, bisa berdialog dengan Dia. Bangun iman kepada Allah, jangan khawatir, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Allah adalah Bapa pemelihara kita. Hiduplah benar, baca Alkitab, berdoa, bekerja, dan taat melaksanakan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita bersama-sama dengan jemaat gereja yang di seluruh dunia. Kita mengakui pengakuan seperti ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan menaikkan doa kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami akan awal yang baru, yaitu setelah kami mengalami suatu kejatuhan, apa yang harus kami lakukan. Kami memawas diri ya Tuhan, mengenai iman kami. Mungkin iman kami runtuh. Ampuni ya Tuhan. Mungkin kondisi rumah tangga kami jatuh, tidak bisa saling mengasihi. Kami gagal untuk membangun hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan antar keluarga. Ampuni kami ya Tuhan. Pulihkanlah hubungan dalam rumah tangga dan antara keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin kami sedang jatuh ekonominya. Mungkin ada yang terkena PHK. Mungkin buka toko tetapi tidak ada yang membeli. Mungkin berjualan online tetapi tidak memadai. Dan mungkin ada halangan-halangan yang lain yang banyak sekali. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya ekonomi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu tidak terpuruk. Kami percaya Engkau sanggup membangunkan kami, karena Engkau berjanji, kalau hidup kami berkenan kepadamu, walaupun jatuh, Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak, karena Engkau menopang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang jatuh, yaitu moralitasnya. Ampuni ya Tuhan. Mungkin dalam pikiran, bahkan dalam perbuatan. Ampuni ya Tuhan. Pulihkanlah kami, karena dosa itulah yang membuat kami merosot ke bawah. Tetapi ampuni kami, oleh karena korban-Mu Yesus di atas kayu salib, dan kami bisa naik bersama-sama dengan-Mu. Kami saat ini mungkin ada yang khawatir,
mengenai apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, kami mau tinggal di mana, transportasi kami bagaimana, untuk berkomunikasi dengan sama kami perlu alat atau sarana. Ya Tuhan, tolonglah kami. Engkau sanggup mematahkan setiap halangan dan hambatan, sehingga kami itu bisa berkomunikasi, bisa bangkit dari segala keterpurukan kami. Mungkin ada yang jatuh karena sakit ya Tuhan. Tolonglah ya Bapa, sembuhkanlah kami. Siapapun juga yang saat ini mendengar firman-Mu yang sakit, kami ulurkan tangan iman kami kepada mereka untuk menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta aliran kesembuhan Tuhan salurkan kepada mereka yang terkapar sakit. Mungkin terkena COVID-19, mungkin terkena serangan jantung, mungkin oleh karena sakit penyakit yang lain. Aku perintahkan saat ini keluar semuanya. Sakit penyakit keluar semuanya. Kesembuhan masuk dalam nama Yesus. Kesehatan masuk dalam nama Yesus. Kekuatan masuk dalam nama Tuhan Yesus. Pernapasan lega dalam nama Yesus. Bercak-bercak pada paru-paru lenyap semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kegelisahan lenyap semuanya dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan damai sejahtera, sukacita. Ya Bapa, kami mau lepaskan segala kekhawatiran kami, beban keprihatinan kami, persoalan hidup kami kepadamu Yesus, karena Engkau akan berikan kelegaan kepada kami. Haleluya. Damai sejahtera Allah turun ke dalam kehidupan kami semuanya, turun ke dalam kehidupan kalian semuanya, di tempat kalian masing-masing. Ada damai mengalir dalam rumah tangga kalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami sudah ditebus oleh kuat kuasa korban darah Yesus dan nyawanya diserahkan untuk kita. Sehingga kita tidak lagi amoral. Tetapi Tuhan ubahkan hidup kami dengan pertobatan yang mengeluarkan buah-buah yang baik. Yaitu buah perbuatan baik. Oleh karena Tuhan sudah mengubahkan kami kembali menjadi sama serupa seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kami akan berdoa bersama-sama, mengajak sidang jemaat untuk menaikkan doa yang sempurna yang Yesus sudah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu, kita ucapkan bersama-sama doa yang sempurna yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kiranya firman Tuhan saat ini memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam rumah saat ini dan sudah menyaksikan ibadah, kita akan berdoa. Dan hari ini saya ingin mengajak, jika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, engkau sedang mengalami tantangan yang begitu besar, engkau sedang punya masalah yang sepertinya sulit ada jalan keluar. Namun hari ini saya ingin kita semua untuk tidak pernah menyerah. Kita tetap akan berdoa. Kiranya melalui doa mata rohani kita dibukakan. Seperti dalam Alkitab, Elisa berkata kepada bujangnya, bukalah matanya, lihat yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada musuh yang dihadapinya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah dengan keadaan apapun yang kau alami saat ini. Tetap berdoa, kiranya Tuhan membukakan mata hatimu. Engkau akan melihat perkara yang luar biasa dan ajaib
perkara yang dahsyat. Kau akan melihat kekuatan Tuhan yang menyertaimu lebih besar. Ada banyak jalan keluar, ada banyak cara Tuhan menolong kita. Tuhan, siang hari ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami sakit, keletihan, kelelahan secara fisik, emosi, secara keuangan, mental. Hari ini ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamalah mereka Tuhan. Bahwa janji-janji-Mu tidak akan pernah lalai. Kau tidak pernah terlambat menolong mereka. Sekali lagi Tuhan, oleh kemurahan-Mu, mereka akan melihat bagaimana Tuhan berperang bagi masalah yang mereka hadapi. Sekali lagi Tuhan, tolong untuk kami melihat keajaiban-Mu. Terjadilah kesembuhan pada pagi hari ini. Terjadilah mujizat keuangan. Terjadilah terobosan pemulihan keluarga. Terjadilah kemenangan dalam pekerjaan-Mu. Bangkitlah jemaat Tuhan menjadi lebih umat dari pemenang saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Mary dan Pak Hendroto. Kami bersyukur punya seorang tua yang rohani yang mengembalakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berikan dia kekuatan, kesehatan dan hikmat mengembalakan kami, jemaat-Mu di GBHP Robinson, bahkan seluruh gereja-gereja GBHP yang ada di Indonesia Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan sampai hari ini tangan-Mu tidak pernah berhenti melakukan banyak hal yang ajaib bagi bangsa ini Tuhan. Kami melihat ada kebaikan-kebaikan terjadi. Kami melihat ada mujizat-mujizat terjadi atas bangsa kami. Sekali lagi kami menyerahkan presiden kami dan wakil presiden ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami memberkati Indonesia. Shalom Tuhan terbuka buat Indonesia. Shalom Tuhan terbuka buat bangsa ini. Shalom Tuhan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia saat ini Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak pernah Tuhan lalai mendengar teriakan dan seruan kami yang berdoa. Biarlah di seluruh udara ini, di seluruh muka bumi ini, di seluruh dunia ini, dan dengan doa-doa ini naikkan, bergema di tata surga, dan Tuhan turun tangan melakukan sesuatu yang ajaib atas bangsa kami Indonesia. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Yesus. Amin. Nah, bagaimana firman Tuhan hari ini? Saya yakin jemaat semua pasti terberkati kan dengan firman-Nya. Dan semoga firman Tuhan yang dibawakan hari ini dapat menjadi rema bagi kita untuk dapat melakukan hal-hal yang lebih baik lagi di hari-hari ke depan. Nah, dan seperti biasa, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang akan tampil di bawah ini. Kita telah sampai di penghujung ibadah, tapi jangan lupa untuk kembali beribadah di channel dan jam yang sama di minggu depan, karena kita tentunya akan tetap mendapat berkat dan firman Tuhan di minggu-minggu mendatang. Dan kita juga akan menerima doa berkat dan doa penutup dari hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum mengakhiri, dan Anda semuanya bebas melakukan pekerjaan Anda semua masing-masing dimanapun juga Anda berada, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, pakai masker, cuci tangan dengan sabun yang air mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan, dan janganlah banyak mengadakan pergerakan keluar rumah jika tidak perlu. Mari kita angkat hati kita, tadakan tangan kita ke atas, untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Dan semua kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa pula.